Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roji Syaputra Sembiring Milala. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu sistem keuangan. Baik, kita masuk ke dalam pendahuluan yang pertama di latar belakang. Mempertemukan antara pemilik dana atau supplier dana dengan peminjam dana atau demander dana yang memungkinkan keuntungan dan transaksi gains from transaction. Pengaliran dana bisa secara langsung maupun secara tidak langsung. Terus manfaat lembaga keuangan yaitu yang pertama menekan ongkos transaksi, yang kedua mengurangi harga transaksi, yang ketiga memperlancar aliran dana, dan yang keempat berujung pada pertumbuhan ekonomi. Namun, informasi asimetris dapat menimbulkan risiko pada pelaku ekonomi yang sebagaimana ancaman bagi fungsi intermediasi. Baik, gangguan pada fungsi intermediasi atau lembaga keuangan itu bisa mempengaruhi pada sistem keuangan dan bisa juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Maka butuh intervensi pemerintah dalam sistem keuangan melalui regulasi. Aliran dana dalam sistem keuangan itu bisa saja menjadi suppliers, penabung pemberi pinjaman, yaitu yang pertama rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan yang ketiga asing. Terus itu bisa langsung ke arah pasar keuangan atau pembiayaan langsung, yang dimana perantara keuangan pembiayaan itu bisa saja tidak langsung, seperti demanders, peminjaman pengguna pinjaman, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan asing. Pihak dan sistem keuangan. Pemilik dana memiliki dana berlebih tetapi tidak memiliki kesempatan investasi dan yang menguntungkan pihak tidak berproduktif. Terus yang kedua, peminjam dana memerlukan dana untuk merealisasikan investasi atau konsumsi karena menganggap utilitas melaksanakan saat ini lebih tinggi pihak tidak produktif. Terus manfaat adanya aliran dana sistem keuangan yaitu kegiatan investasi yang meningkat produksi ditambah kegiatan konsumsi yang dapat menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Klarifikasi pasar keuangan. Yang pertama, berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen. Terus yang kedua, berdasarkan prioritas pengembalian. Yang ketiga, berdasarkan urutan transaksi. Yang keempat, berdasarkan organisasi pasar. Pasar keuangan berdasarkan waktu jatuh tempo. Yang pertama, pasar uang. Pasar uang keuangan yang mentransaksikan sekuritas instrumen yang memiliki waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Contoh, US Treasury Bills atau commercial paper. B. Pasar modal. Pasar keuangan yang mentransaksikan sekuritas instrumen dengan waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Contoh, corporate stock. Yang kedua, corporate bonds. Pasar keuangan berdasarkan prioritas pengembalian atau return. Pasar yang pertama, pasar obligasi atau debt market. Pemegang surat utang atau obligasi memperoleh prioritas dalam pemenuhan kewajiban karena adanya transfer risiko. Yang kedua, pasar ekuitas atau equity market. Pemegang ekuitas menghadapi risiko lebih tinggi dibandingkan pemegang obligasi, namun juga memiliki kemungkinan memperoleh pengembalian lebih tinggi atau risiko berkorelasi positif dengan pengembalian. Pasar keuangan berdasarkan urutan transaksi. Pasar primer, tempat terjadinya penjualan perdana sekuritas, yakni dibeli oleh investor, pelanggan bank, investasi yang bersangkutan atau tidak umum bagi publik. Yang kedua, pasar sekunder berfungsi membuat sekuritas menjadi liquid dengan menjual kembali sekuritas dari pasar primer. Contoh, pasar valuta asing dan pasar keuangan derivatif.
Pasar keuangan berdasarkan organisasi pasar. Yang pertama, pasar bursa terpusat di suatu tempat di mana penjual dan pembeli sekuritas melalui pialang atau bertemu. Contoh Bursa Efek Jakarta. Terus pasar no bursa, over the counter market atau OTC, bersifat desentralistik di mana pembelian sekuritas dilakukan melalui dealer yang memiliki persediaan dan sangat kompetitif karena saling memiliki kontak untuk memantau harga. Baik, informasi asimetris. Argumentasi kemunculan lembaga perantara keuangan atau analog pasar jeruk medok, yakni kemunculan yang diakibatkan mahalnya ongkos transaksi. Informasi asimetrik juga menciptakan ongkos transaksi keuangan, yaitu pilihan merugikan atau bahaya moral. Pilihan merugikan adalah perilaku yang muncul karena adanya informasi asimetris sebelum transaksi. Dijelaskan oleh model Market for Lemon George Akerlof 1970 di pasar mobil bekas, yakni saat pembeli sulit membedakan mobil bekas bagus non-lemon dengan mobil bekas buruk lemon karena informasi asimetris dengan penjual. Pilihan merugikan, contohnya ketidakmampuan mengetahui resiko default atau gagal bayar. Peminjam berpotensi merugikan pemberi pinjaman, maka bank untuk lembaga keuangan lainnya diperlukan untuk menekan perilaku merugikan, seperti dengan adanya auditor untuk menganalisa resiko default calon debitor. Informasi asimetris, perilaku bahaya moral hazard, munculnya setelah transaksi dilakukan. Dijelaskan oleh model principal agent problem. Contohnya yaitu peminjam mengalokasikan pinjamannya ke aktivitas berisiko tinggi untuk memperoleh return tinggi. Klarifikasi perantara lembaga keuangan. Berdasarkan sumber dana, lembaga penerima simpanan atau depository institution, lembaga perantara keuangan yang memperoleh dana dari simpanan atau deposit pihak ketiga dan meminjamkannya kepada pihak lain. Contoh bank komersial dan koperasi atau credit unions. Contractual saving institution, lembaga yang memperoleh dana berdasarkan kontrak yang bersifat periodik sehingga sumber dan penggunaan dana relatif dapat diprediksi. Contohnya perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi kebakaran dan kecelakaan, dan dana pensiun. Perantara investasi adalah lembaga keuangan yang memperoleh dana dari menjual surat berharga. Contoh perusahaan pendanaan yang menjual commercial paper, institusi mutual funds atau reksadana, dan money market mutual funds atau reksadana pasar uang. Sistem keuangan global, bentuk-bentuk pinjaman bank dan perusahaan kepada negara lain. Obligasi asing, instrumen utang bersifat internasional yang dijual perusahaan suatu negara ke investor negara lain dengan mata uang negara yang dituju. Contoh obligasi perusahaan, Eurobond, Eurosurency. Eurobond adalah obligasi yang dijual ke negara lain. Eurosurency adalah simpanan dalam mata uang suatu negara di luar wilayah negaranya. Mengapa? Oleh siapa? Karena adanya risiko akibat asymmetric information dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral. Menyediakan informasi kepada publik bertujuan agar investor mengambil keputusan dengan informasi yang cukup sehingga mengurangi risiko. Maka pemerintah perlu
mewajibkan pelaku keuangan untuk menyediakan informasi kepada publik. Yang kedua, menjaga kesehatan sistem keuangan. Keterkaitan antar pelaku usaha keuangan menyebabkan mudahnya penularan kegagalan yang dapat mengganggu sistem keuangan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, meningkat kemampuan otoritas moneter. Otoritas moneter atau bank sentral perlu memiliki keterkaitan kuat dengan lembaga keuangan untuk menjaga kestabilan sistem moneter. Contoh, melalui penetapan cadangan minimum atau reserve requirement bagi BLKL untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Yang keempat, menggairahkan kepemilikan rumah merupakan kebijakan yang bersifat mikro dan bias kepada sektor tertentu, berpotensi menyuburkan adverse selection dan moral hazard karena orientasi kepada pemilik dana. Baik, cukup sekianlah penjelasan saya tentang lembaga keuangan bab 1 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.